Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi pada channel Hadiah Nur. Masih pada pembahasan matematika kelas 9 semester 1 yang berjudul transformasi geometri. Namun sebelum kita membahas dari transformasi geometri kali ini, dukung channel ini terus berkarya dengan mengklik like dan menekan subscribe serta lonceng, serta share jika informasi dalam video ini bermanfaat. Oke, langsung saja kita simak pembahasan dari materi transformasi geometri berikut ini. Transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan suatu bidang geometri yang meliputi perubahan bentuk, bisa perubahan ukuran, atau bisa juga perubahan posisi objek atau benda tersebut, yaitu benda yang mengalami transformasi. Ada 4 jenis-jenis transformasi, yaitu yang pertama, refleksi atau pencerminan. Kemudian yang kedua, translasi atau pergeseran. Kemudian yang ketiga, rotasi atau perputaran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu dilatasi atau pembesaran dan pengecilan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas jenis transformasi yang pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Apa itu refleksi? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan sifat pencerminan. Jadi refleksi ini adalah mengubah posisi dari objek. Nah, sifat-sifatnya itu ada beberapa. Yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangan. Nah, seperti halnya kita bercermin. Tidak mungkin ya bahwa kita dengan bayangan yang ada di cermin itu berbeda, ya kan? Pasti hasilnya adalah sama. Kemudian yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian yang ketiga, garis yang menghubungkan objek asli dan bayangan objek itu tegak lurus dengan cermin. Nah, sekarang contohnya lihat. Kita akan melakukan refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu kan begini. Ya, miring ini adalah garis Y sama dengan X. Kalau Y-nya 2 kan X-nya 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Kalau X-nya 3, Y-nya 3. Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kalau misalnya bentuk objek semula itu adalah di segitiga biru ini, yaitu dengan titik sudut A 3,1, B 1,-1, C 4,-1. Maka bayangan yang terbentuk itu adalah di sini. Nah, lihat jaraknya itu ke cermin sama dan bentuknya juga tidak berubah. Begitu halnya dengan garis Y sama dengan negatif X. Y sama dengan negatif X seperti ini. Ini garisnya cerminnya, yaitu Y sama dengan negatif X seperti ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau yang tadi sebaliknya. Nah, bentuk objek semulanya yang berwarna biru ini, kemudian bayangannya menjadi di sebelah sini. Tidak merubah bentuk. Dia hanya merubah koordinatnya saja. Kemudian contoh yang ketiga, terhadap garis X sama dengan 5. Di mana X sama dengan 5? Di sini. Nah, ini adalah garis X sama dengan 5. Kemudian ini adalah objek awal bentuk segitiga di sebelah kiri.
kemudian bayangannya di sebelah kanan. A3,1 berjarak 2 satuan ke cermin, maka bayangannya juga berjarak 2 satuan ke cermin. Titik B berjarak 1, 2, 3, 4 satuan, maka bayangannya juga harus berjarak 4 satuan ke cermin. Nah, ini titik B aksen, jaraknya juga 4 satuan. Begitu juga dengan C. Nah, sekarang contoh yang terakhir, refleksi terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, ini garisnya Y sama dengan 3. Kemudian ini bentuk objek asal, objek semula, maka bayangannya menjadi seperti ini. Jarak tidak berubah terhadap cermin, juga bentuk juga tidak berubah ya. Lalu bagaimana cara menentukan hasil refleksi atau pencerminan? Cara menentukannya itu kita bisa menggunakan atau melihat tabel ini. Kalau dia direfleksikan terhadap sumbu X yang koordinat semulanya X, Y, maka hasil refleksinya akan menjadi X, negatif Y. Jadi maksudnya kalau terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya, sehingga Y-nya menjadi negatif. Kalau terhadap sumbu Y yang asalnya X, Y, maka hasil refleksinya menjadi negatif X, Y. Artinya yang berubah adalah yang X-nya. Kalau terhadap titik asal, maksudnya titik 0,0 ya, yang asalnya X, Y, itu akan menjadi negatif X, negatif Y. Jadi sama-sama berubah nilainya. Kemudian kalau terhadap garis Y sama dengan X, yang asalnya X, Y menjadi dibalik Y, X. Kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka menjadi negatif Y, negatif X. Kalau terhadap garis X sama dengan H, X, Y menjadi 2H dikurang X, Y. Kalau terhadap garis Y sama dengan K, akan menjadi X, 2K dikurang Y. Nah, jadi ini tabel dari hasil refleksi atau pencerminan. Contoh soal. Tentukan bayangan hasil pencerminan titik A 3,6 apabila direfleksikan terhadap A. Sumbu X, B. Sumbu Y, C. Titik asal, D. Garis Y sama dengan X, E. Garis Y sama dengan negatif X, F. Garis X sama dengan 5, G. Garis Y sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat tabel tadi, nah ini cara penyelesaiannya. Kalau terhadap sumbu X yang asalnya 3,6, maka yang berubah tadi adalah Y-nya, sehingga menjadi 3, negatif 6. Kalau terhadap sumbu Y tadi, yang berubah adalah X-nya, maka menjadi negatif 3,6. Kalau terhadap titik asal, yang berubah kedua-duanya, sehingga menjadi negatif 3, negatif 6. Kalau terhadap garis Y sama dengan X, maka akan dibalik menjadi 6,3. Kalau terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka dibalik juga dan tanda juga berubah menjadi negatif 6, negatif 3. Kalau terhadap garis X sama dengan 5, tadi caranya 2 kali ini, berarti 2 kali 5 dikurangi X, kurangi 3, berarti 2 kali 5 10, kurang 3, hasilnya adalah 7. Kalau terhadap garis Y sama dengan negatif 1, maka 2 kali negatif 1, negatif 2, kurang 6, jadi negatif 8. Jadi bayangannya adalah 3, negatif 8. Nah, ini adalah tabel dari contoh soal nomor 1. Kalau kita mau bikin tabel seperti ini hasilnya ya. Sekarang contoh soal nomor 2. Berdasarkan rumus-rumus refleksi, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, di sini masih banyak yang kolom-kolom yang kosong. Nah, ya, ada 5 kolom yang kosong. Kita lihat tabel yang tadi. Yang pertama, kalau terhadap sumbu X yang koordinat asalnya 2,8, maka kita lihat di tabel, maka yang berubah adalah
Y-nya. Sehingga menjadi 2,-8. Ya, gitu ya. Sekarang kalau terhadap titik asal. Titik asal di sini kurun asalnya belum diketahui ya. Yang diketahui justru bayangannya. Jadi yang diketahui adalah yang ini. Sehingga asalnya adalah jadi berubah. Yang asalnya X menjadi negatif X, yang asalnya Y menjadi negatif Y. Berarti kalau ini negatif 7, maka menjadi 7. Nah, kalau 3 berubah menjadi negatif 3. Kemudian yang ketiga, refleksinya belum diketahui terhadap apa. Yang diketahui justru titik asal dan titik bayangan. Kamu lihat, 3,5 menjadi 5,3. Nah, berarti yang ini. Nah, X, Y menjadi Y, X dibalik. 3,5 bayangannya kan 5,3. Maka ini berarti refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian nomor 4, terhadap garis X sama dengan 3. Berarti D titik 1,0 kodot bayangannya menjadi 2H dikurang X, Y. Berarti menjadi 2 kali H, H-nya yang ini. Berarti 2 kali 3 dikurangi X, X-nya yang ini 1. Berarti 2 kali 3 kurang 1, 5. Oh, berarti 5,0. Kemudian yang terakhir, terhadap garis Y sama dengan negatif 1. Berarti 2K, berarti 2 kali ini, 2 kali negatif 1. Kemudian dikurangi Y. 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Dikurang 6, berarti negatif 8. Maka bayangannya E aksen 3,-8. Nah, mudah ya. Asalkan kita paham dan mengerti mengenai tabelnya, maka akan mudah menyelesaikan soal-soal refleksi seperti ini. Sekian untuk pembelajaran materi refleksi transformasi geometri. Semoga mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.